pendapat masyarakat, aduan masyarakat ke kami sangat banyak. Bahkan kami dari pagi itu selalu ditelepon kenapa yang menjadi tersangka itu 3 orang. Bahkan dari kedinasan sendiri, Dinas Purworejo yang mestinya bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini, cuman yang ditersangkakan itu cuma satu, yaitu sebagai PPKOM kalau nggak salah ya, seperti itu. Pak, minta tanggapannya terkait penetapan tersangka proyek Mini Zoo Purworejo ini dari Kejaksaan Agung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari LSM Tambera menanggapi apa yang sudah ramai, yang sudah viral di berbagai pemberitaan terkait dengan penetapan para tersangka kaitan dengan kasus Mini Zoo. Jadi kami akan menanggapinya karena kami juga sebagai pelapor ya, sebagai pihak yang melaporkan atas proses pembangunan proyek Mini Zoo. Kami sudah melangkah ke Kejaksaan Agung, kami sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung, juga ke Kejaksaan Negeri Purworejo. Jadi kami akan tanggapi secara normatif atas penetapan tersangka yang kemarin saya baca di berbagai pemberitaan bahwa untuk sementara ini tersangkanya ada 3. Kami memang pertama ya, kami terima kasih atas sudah ada hanya gambaran terkait dengan kepastian hukum atas proses penanganan perkara proyek Mini Zoo. Namun kami juga sangat menyayangkan seandainya nanti dalam prosesnya kaitan dengan kasus Mini Zoo itu seharusnya pihak-pihak yang kami laporkan itu juga harus dipertimbangkan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum kaitan dengan pembangunan Mini Zoo seperti itu. Jadi kami secara pribadi sebagai yang mewakili kepentingan masyarakat juga melalui lembaga kami LSM Tambera, kami sangat menyayangkan ketika seperti yang sudah proses penanganannya itu berakhir dengan seperti ini. Pendapat masyarakat, aduan masyarakat ke kami sangat banyak. Bahkan kami dari pagi itu selalu ditelepon kenapa yang menjadi tersangka itu 3 orang. Bahkan dari kedinasan sendiri, Dinas Purworejo yang mestinya bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini, cuman yang ditersangkakan itu cuma satu, yaitu sebagai PPKOM kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi mestinya dalam konteks ini dengan anggaran 9,6 miliar kurang lebih ya, itu masa yang harus bertanggung jawab hanya seorang PPKOM? Apakah itu pantas secara hukum gitu? Ini juga pendapat masyarakat itu akhirnya sangat meragukan, menyangsikan atas kredibilitas penanganan perkara ini. Nah, apalagi ini undang-undang terbaru ya, undang-undang tahun 2006 ini undang-undang baru, KUHP baru, KUA baru, mengisyaratkan semua harus profesional, semua harus sesuai dengan hukum ya. Bagi siapapun nggak ada yang kebal hukum, bagi yang salah tetap harus diproses hukum. Begitu juga ini, dalam penanganan perkara ini, ketika ini dinilai tidak objektif, masyarakat ini menghendaki supaya semua yang terlibat dalam proses pembangunan itu yang merasa diuntungkan atas peristiwa itu dan diduga melanggar hukum, ya harus diproses seperti itu. Pak Mamun, ya. Jadi menurut Anda untuk hasil putusan dari Kejaksaan Negeri ini maksimal, menurut Anda seperti itu? Iya. Seperti apa? Iya, tapi saya memang belum maksimal. Kalau yang ditetapkan tersangka itu dari kedinasan itu cuma 1 ya. Jadi mestinya harusnya sesuai dengan, paling nggak sesuai dengan laporan kami yang kami laporkan. Berarti kalau laporan kami
seperti itu, terus yang ditersangkakan cuma 3 orang, kami dianggap bodoh. Nah, mohon maaf, padahal kami siap live untuk mempertanggungjawabkan laporan kami, kan gitu. Terus ini juga perlu saya informasikan, sebenarnya berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan Miniso secara real ya, karena kami terus terang mendapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa pembangunan Miniso itu menurut keterangan dari yang mengadukan kepada kami itu tidak lebih dari 3 miliar untuk pembangunan fisiknya ya, pembangunan fisiknya gitu teman-teman, itu tidak lebih dari 3 miliar. Yang jadi pertanyaan, kelebihan dari anggaran yang 9,6 miliar kurang lebih, terus yang dipakai cuma 3 miliar kurang lebih ya, itu sisanya kemana? Ini masyarakat sudah pada tahu, masyarakat gelisah. Nek penanganan perkara selalu seperti ini, makanya saya menanti kepada kejaksaan, keberanian Kejaksaan Negeri Purworejo untuk mengungkap semua atas peristiwa ini. Kami tidak menuduh siapapun, tapi kami sebagai warga negara yang taat hukum, kami juga mempelajari tentang hukum. Kalau peristiwa seperti ini ya sangat tidak masuk logika. Mestinya siapapun yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan Miniso ya harus diberikan sanksi gitu. Jangan ada tebang pilih. Nah, kalau sudah ada tebang pilih, ini hukum di Purworejo carut marut bahkan hancur. Jadi adanya permasalahan Purworejo jadi rakyat miskin itu tidak hanya karena faktor dari masyarakatnya, tapi dari penegak hukumnya juga. Sebagai contoh, anggaran yang semestinya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tapi nyatanya pada hilang kemana. Ini tidak hanya Miniso, boleh kalian lihat lagi, ya, bisa pelajari lagi teman-teman, karena yang mengadu kami itu banyak. Boleh diproses lagi itu kaitan dengan Hotel Ganesha, pembangunannya sebenarnya habis berapa. Boleh dilihat lagi kaitan dengan rehab pembangunan DPRD Kabupaten Purworejo. Banyak yang mengadukan ke kami pembangunan itu tidak jauh ubahnya seperti proses pembangunan Miniso ini. Nah, kami sebagai masyarakat merasa ini harus dituntaskan, ini harus diungkap gitu loh. Jangan sampai kita masyarakat yang memberikan amanah kepada penegak hukum hanya berakhir seperti ini. Mohon maaf, ini penegak hukum juga harusnya dia bersumpah untuk menjalankan amanah negara, amanah rakyat dengan baik, kan gitu. Kita sebagai rakyat, ketika ada seperti ini, ya kita kan berhak untuk menanyakan seperti itu. Kalau yang dilaporkan dari LSM sendiri ada berapa orang? Ya, kami dari LSM Tampera itu melaporkan sekitar 8 orang. Karena yang kami anggap berkesesuaian dengan peristiwa pembangunan Miniso, juga dari masukan-masukan banyak pihak itu seperti itu. Juga kami juga sebelum kita melaporkan, kita juga melakukan penelusuran. Sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab atas proses pembangunan Miniso seperti itu. Nah, mungkin ada bukti-bukti aparat yang bisa disampaikan, salah satunya mungkin. Ya, jadi kami salah satunya udah kami sampaikan bahwa proses pembangunan Miniso itu tidak melalui tahapan regulasi yang semestinya. Itu jelas. Karena apa? Ada bentuk dari bukti hukum yang kami punya, proses pembangunan Miniso dari awal sudah menyalahi aturan. Dari awal menyalahi aturan, terkait dengan surat perizinan, izin dasar aja tidak dilalui, tapi tetap dibangun. Dan pembangunan itu menurut informasi yang kami terima juga, yang berani mempertanggungjawabkan secara hukum, ini tidak lebih anggaran yang digunakan hanya maksimal tidak nyampe 3 miliar. Nah ini makanya akhirnya kejadian berakhir dengan pembangunan seperti itu, tidak ada seluk pembesian, pembangunan cuman seperti itu. Nah inilah
penegak hukum mestinya bisa menelusuri itu. Dia punya kewenangan. Dan kemarin juga ahli menyampaikan kerugian yang timbul akibat pembangunan Minizo. Ahli yang terakhir yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Purworejo itu sekitar 6,6 miliar kan gitu. Itu mungkin berbeda dengan ahli yang dulu yang dikeluarkan oleh mana ya tadi yang kemarin kalau nggak salah itu BPK itu cuman sekitar 2 miliar. Ada lagi yang menyampaikan sekitar 5 miliar. Ini kan kayak orang main-main gitu loh. Ini rakyat itu secara perundangan harus mempertanyakan itu karena penegak hukum, pejabat negara itu bekerja untuk amanah rakyat seperti itu. Nah, ada informasi pengembalian, udah ada pengembalian dari salah satu tersangka itu sudah mendengar Pak? Oh ya, saya mendengar atau mendapat informasi, menerima informasi bahwa salah satu tersangka itu sudah mengembalikan nominal tertentu. Tapi juga tetap menjadi tersangka itu mungkin mekanisme hukum memang seperti itu. Tapi mestinya jangan menjanjikan. Nah itu informasi yang kami terima. Nah, karena saat sebelum ini proses kami sempat komunikasi dengan keluarganya bahwa dari yang salah satu tersangka itu sudah mengembalikan nominal yang lebih dari nilai kontrak seperti itu. Jadi ini lucu. Nah mestinya pengembalian itu dibuktikan nanti di proses persidangan atau di pengadilan atau di proses di kejaksaan. Jangan sampai ada bentuk pengembalian tapi tidak tertulis di dalam materi pemberitaan kemarin yang disampaikan oleh Kejari Purworejo seperti itu. Nah, langkah-langkah ke depan Pak mungkin? Ya kami akan pantau terus perkembangan proses ini karena masa seorang PPkom yang notabene itu diberi perintah kerja oleh atasannya, tapi dia itu seolah-olah bekerja sendiri, tidak mungkin lah. Ini kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi itu tidak mungkin dari salah satu saja yang bermain, pasti banyak pihak. Nggak mungkin dia melangkahi kewenangan atasnya, dia nggak mungkin yang atasnya nggak mungkin melangkahi kewenangan atasnya lagi dan sebagainya. Ini mohon ditelusuri nih kejaksaan, jangan sampai kita merasa dibodohi masyarakat seperti ini gitu loh. Kalau tidak, nanti mohon maaf, kami akan berencana untuk melakukan aksi kan gitu. Kami sudah gerah dari dulu peristiwanya seperti ini. Orang yang mengadu menyampaikan bahwa yang dikorbankan hanya orang-orang kecil terus. Kita sebagai wakil masyarakat sebagai bagian dari masyarakat Purworejo nggak terima seperti ini terus. Kadang yang benar nanti malah disalahkan seperti ini dan yang salah malah tidak menerima sanksi. Ini yang bikin hancur hukum Indonesia. Ini mohon maaf ini Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, Pak Jaksa Agung, kami sudah sowan ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan, mohon dipantau seperti apa perkembangannya ini kan itu. Ini kami mohon maaf masyarakat Purworejo sangat kecewa dengan permasalahan pemberitaan penetapan tersangka yang kurang lebih baru ini ada sekitar 3 orang itu kan gitu. Pak Nanto selaku tokoh masyarakat Kabupaten Purworejo, tanggapannya terkait penetapan tersangka di Minizo ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili masyarakat Purworejo sesuai apa yang tadi disampaikan Pak Makmum selaku Ketua LSM yang dari awal melaporkan kasus Minizo di awal tahun 2024. Prosesnya kita menunggu cukup lama, hampir 2 tahun. Yang kita tunggu-tunggu masalah penetapan hukum siapa saja yang bertanggung jawab, kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Perlu saya sampaikan, selama ini terkait dengan kasus indikasi pelanggaran penggunaan anggaran yang dikampanyekan oleh pemerintah pusat untuk pemberantasan korupsi. Semenjak akhir Orde Baru pernah terjadi kasus korupsi yang
bertanggung jawab, tidak main-main. Bupati, wakil bupati, kepala dinas dan beberapa anggota dewan. Tapi setelah kasus itu tersebut selesai, sudah berjalan 20 tahun, ini sudah kejadian yang keempat kali. Karena yang sudah kasus Taman Kota itu juga kepala dinas tidak jadi tersangka. Kasus Bapermades juga lolos, yang kena bawahan. Terus kasus bos afirmasi pendidikan itu juga yang kena PPKOM. Sekarang Minizu juga yang kena PPKOM lagi. Kok beda dengan kasus-kasus yang lainnya yang ada di Jawa Tengah? Tiap kali kasus korupsi pasti kepala dinas menjadi tersangka. Kenapa di Purworejo belum pernah terjadi seperti itu? Dengan adanya kasus Minizu, kami mohon pihak kejaksaan betul-betul menjalankan apa yang sesuai diamanatkan oleh Bapak Presiden. Kita sudah melaporkan sampai ke Kejaksaan Agung. Kenyataannya kok hasilnya seperti ini. Jelas kasus Minizu itu kepala dinas itu saksi kunci. Sudah jelas kepala dinas melanggar aturan dalam kontrak proyek. Kok bisa dari kepala dinas memberi peluang untuk kontraktor mengajukan perpanjangan waktu pemeliharaan, sedangkan dalam kontrak kerja dalam pasalnya perpanjangan waktu pemeliharaan itu tidak ada. Sekarang kalau yang disangkakan PPKOM hanya menjalankan perintah kebijakan dari atasan. Semua penentu kebijakan atasannya PPKOM. Sudah tahu proyek itu bermasalah, kenapa kok kepala dinas untuk melegalkan untuk bisa pencairan? Lah ini ada apa? Dan kasus ini betul-betul sangat pelik. Karena apa? Kalau dibedah langsung oleh kejaksaan betul-betul mau mengungkap kasus ini tidak main-main. Yang jadi tersangka bukan hanya PPKOM, atasannya PPKOM, para penguasa ikut terlibat. Apalagi ini kasus ini juga penggunaannya anggaran APBD 2, murni itu uang rakyat. Perlu ditinjau kembali terkait pada waktu pembahasan anggaran, Dewan selaku badan anggaran pada waktu pengesahan gimana? Ini proyek dipasarkan 9,4 dengan hasil kemarin pemberitaan kerugian negara 6,630. Terus secara kasat mata dilihat dari fisik yang dilaksanakan tidak ada 3 miliar. Nah ini 6,6 ini larinya kemana? Harusnya kalau memang kasus ini mau diungkap betul, syukur ada bukti-bukti akurat yang lainnya yang bisa untuk mentersangkakan susulan entah itu pejabat di atasnya. Kami harap kejaksaan harus yang seprofesional mungkin. Ada berita dari salah satu tersangka katanya sudah melobi dan sudah menyetorkan nilainya berapa saya kurang tahu, karena sudah menyetorkan hasil kerugian negara. Kenapa kok masuk di jalan tersangka? Memang itu dalam aturan biarpun sudah setor kerugian negara tetap harus mempertanggungjawabkan. Dalam hal ini kami minta untuk kejaksaan tolong kasus Minizu untuk disidik ulang. Misal ada temuan-temuan baru yang bisa menguatkan untuk susulan tersangka berikutnya, dari pihak kejaksaan harus terbuka. Kalau ada salah satu keluarga Kejagung yang ditersangkakan itu benar? Lah itu sudah beda urusan lagi. Kalau sampai laporan itu masuk ke Kejaksaan Agung, saya tidak bisa bicara banyak. Kita sudah tahu istri pola kerjanya Pak Jaksa Agung gimana. Beliau tidak memandang bulu itu saudara, entah salah entah benar, itu pasti diproses. Ini kalau sampai misalnya ada surat diketahui, pasti dia tidak mau. Malah saya harapkan terkait kasus Minizu, karena dari pihak lembaga hukum di sini tidak transparan, saya lebih bersenang kasus ini ditarik ke pusat. Kalau sudah ditarik ke pusat, daerah sudah tidak bisa apa-apa. Karena ini kasus Minizu, sesuai tadi yang disampaikan Pak Makmum, yang dilaporkan kurang lebih yang harus bertanggung jawab 8 orang. Dari 8 orang itu ada berapa para penguasa pada zaman dulu.
Dan kasus ini memang ini proyek sudah direkayasa dari awal, sudah disetting dari awal. Baru pembahasannya sudah dipinang siapa yang harus mengerjakan. Apa ini nggak salah? Kami mohon untuk kejaksaan yang profesional. Setelah melihat bangunan roboh kemarin Binizu, tanggapannya apa? Ya, kemarin kita sudah ke lokasi dengan teman-teman dengan kondisi yang sekarang ya. Masyarakat sendiri juga kecewa. Proyek anggaran sekian miliar tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan itu anggaran dari uang tarian pajak ke masyarakat. Itu APBD murni Purworejo, bukan APBN, bukan APBD 2. Itu murni uang rakyat yang digunakan, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, dibikin fasilitas untuk kemajuan daerah. Kenyataannya makanya Purworejo sampai sekarang pun, sampai kapanpun, kalau sistem pemerintahan seperti ini tidak akan maju. Percuma dengan slogan-slogan mereka yang nyalon bupati program ini itu bohong, karena kenyataan dari dulu seperti ini terus. Yang terakhir kali saya mohon untuk pihak kejaksaan yang profesional mungkin. Syukur bisa susulan mentersangkakan yang lainnya yang memang betul-betul dia harus bertanggung jawab. Jangan hanya bawahan. Sudah 4 kali kasus, ini yang keempat terkait proyek. Semua PPkom yang jadikan korban. Padahal yang jelas itu kepala dinas saksi kunci yang utama. Dia tahu alur dana yang disalahgunakan, dia tahu semua. Saya mohon kejaksaan harus yang profesional. Sesuai amanat Pak Presiden, sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Jaksa Agung untuk pemberantasan korupsi. Pak Jaksa Agung bisa memberantas korupsi, entah itu yang terkait kepolisian, entah itu TNI, bisa ditersangka, bisa masuk penjara. Kenapa ini Purworejo cuma hanya sipil aja nggak bisa memasukkan ke penjara? Disampaikan nama tokoh masyarakat Pak Ananto. Ini saya akan menambahkan sedikit berkaitan dengan apa yang sudah ditersangkakan, yaitu 3 orang. Menurut saya, jadi yang ditersangkakan 3 orang itu sudah maksimal kejaksaan itu melakukan, baik itu penyidikan sampai menetapkan tersangka seperti itu, proses hukumnya begitu. Kami ingin menggarisbawahi kaitan dengan informasi bahwa Minizo itu dibangun dengan bangunan fisik tidak nyampe dari 3 miliar. Tidak nyampe 3 miliar. Artinya uang yang lain itu kemana? Nah, uang lain yang kemana? Mana mungkin seorang konsultan pengawas bisa melakukan itu? Superman kalau mungkin kan itu. Nggak mungkin pelaksana pekerjaan bisa mengerjakan itu. Dan nggak mungkin PPkom juga mengerjakan perintah atasan bisa maksimal. Jadi penetapan tersangka 3 orang itu menurut saya sangat tidak sesuai dengan koridor hukum. Konsultan pengawasan itu bisa melakukan pengawasan dengan baik ketika anggaran itu seluruhnya digunakan. Konsultan pelaksana bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ketika semua anggaran itu sudah digunakan. Juga yang lain seperti itu. Ini anggaran yang digunakan sekitar kurang dari 3 miliar, ya, tapi mereka suruh mempertanggungjawabkan itu diketahui masyarakat. Mohon maaf ini. Jadi mohon maaf, mungkin kalau penegak hukum yang menangani seperti ini, ya kita tambah bobrok negara gitu loh, tambah hancur, dan masyarakat Purworejo tambah miskin, uang hilang-hilang terus gitu loh. Jadi mohon untuk diperhatikan ini penegak hukum gitu loh. Jangan sampai seperti ini terus. Kalian itu bersumpah untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalian digaji oleh masyarakat. Ini Purworejo data kemiskinan udah parah gitu loh. Saya harus marah seperti ini. Pembangunan suruh mempertanggungjawabkan 3 tersangka. Mana mungkin gitu loh. Anggaran belum dipergunakan sepenuhnya sudah harus bertanggung jawab. Mana mungkin gitu loh. Ini penyidikannya gimana gitu loh. Nggak mungkin seperti ini. Makanya saya mohon maaf ini, saya harus ini karena dari pagi sampai sore gini saya itu tidak berhenti di telepon, tidak berhenti orang memberikan masukan kepada kami sebagai wadah masyarakat.
Jadi mohon untuk penegak hukum yang serius lah, yang serius gitu loh. Jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini indikasinya jadi beda. Masyarakat menganggap permasalahan ini jadi main-main, bahkan menganggap yang lain-lain. Ada apa? Kok prosesnya sampai seperti ini? Kok jangan-jangan pada nerima uang kan gitu? Ya mohon maaf, ini perlu tak sampaikan saja lah sekarang gitu loh. Jangan sampai masyarakat jadi seperti ini terus, kasihan gitu loh, kasihan. Saya sudah laporan, saya minta live atau tidak diundang, ya toh? Ayo buktikan secara hukum laporan saya seperti apa, peran sertanya mereka seperti apa, saya tidak diundang. Minta kita sudah surat audiensi juga akhirnya permasalahan seolah-olah ditutupin. Ketika kita menanyakan ini dalam proses dan ini nanti mengganggu proses hukum, mengganggu penyidikan. Penyidikan apa gitu loh. Penyidikan apa? Akhirnya juga seperti ini gitu loh. Jadi jangan bohongin masyarakat penegak hukum itu loh. Jadi mohon maaf ini, saya harus tegas. Kalau seperti ini terus, masyarakat Poso yakin sebentar lagi akan demo. Percaya saya gitu loh. Akan menghendaki seperti ini gitu loh. Jangan sampailah seperti ini sebenarnya terjadi ketika penegak hukum dalam mengemban amanah rakyat itu berlaku dengan adil, berlaku dengan objektif, yakin rakyat akan mempercayainya seperti itu. Yaudah, terima kasih. Terlapor lainnya ada kemungkinan ditarik ke KPK enggak? Iya, kalau permasalahan seperti ini, walaupun ini sudah proses hukum, tapi hukum itu tidak mengenal namanya orang kebal hukum. Kita mengenal prinsip asas namanya equality before the law. Kita tidak semua orang itu di hadapan hukum sama, kan gitu. Jadi tidak ada orang kebal hukum, walaupun ini diproses atau walaupun ini sudah ada pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu nggak mengarah orang itu jadi tersangka, berarti ada yang ditutupin. Berarti orang yang menutup itu diduga malah melakukan obstruction of justice. Berarti orang itu malah diduga akan menghilangkan rasa keadilan di masyarakat, menyembunyikan sesuatu atas proses hukum, menyembuhkan alat bukti atas proses hukum, atau mengaburkan suatu peristiwa hukum supaya seolah-olah orang yang seharusnya ditersangkakan malah tidak, itu juga melanggar hukum. Dan itulah orang yang sebenarnya melakukan obstruction of justice atau etika profesi hukum itu nggak benar atau dia bekerja tidak profesional seperti itu.